Tapi semua yang ditudingkan intinya bukan lepas. Gimana Bang hasil yang tadi? Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih rekan media udah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini hasilnya mediasi. Hasil mediasinya ini hari ini kami menolak ya yang namanya penggantian kerugian dari penggugat. Tapi kami sepakat untuk membatalkan perjanjian antara Zoe dengan manajemen artisnya. Intinya kami tidak menerima adanya disuruh mengganti kerugian karena kami tidak merasa Zoe itu nerima uang sejumlah yang dituduhkan. Itu intinya gitu loh. Tapi duduk perkara yang sebenarnya, kalau di media beredar Zoe ataupun ibunya melakukan adanya upaya-upaya penipuan, bujuk rayu dan lain-lain, itu nggak benar, tidak ada buktinya. Loh, kalau memang dia melakukan upaya yang diduga pidana, harusnya dia tempuh apa? Lapor polisi. Ini laporan polisi juga tidak ada. Bagaimana orang disebut sebagai pelaku penipuan harus ada polis putusan pengadilan? Nggak ada sama sekali. Jadi ini mengada-ngada yang ujungnya ternyata minta ganti rugi. Ini kan udah nggak nyambung gitu loh. Sementara klien kami ya ini mengalami depresi yang berat. Kenapa? Semua orang mengalami kalau dalam pengadilan itu stres, nggak bisa bekerja. Dia mungkin bisa tekanan yang mana nggak fokus dalam bekerja. Kasihan masih muda, udah diseret-seret ke pengadilan. Sebenarnya bisa dibicarakan, tapi ya inilah egonya dari mereka yang tidak mau untuk mengakhiri dengan baik, secara baik. Padahal sudah berulang kali untuk dimediasi, tapi dia nggak mau. Sampai detik ini orangnya tidak muncul. Kalau dia serius harusnya muncul dong. Ini nggak muncul. Kita yang jadi korban ini merasa, loh, kamu yang gugat, kamu sendiri nggak muncul di mediasi. Dia muncul. Nih, artinya apa? Bisa menilai lah teman-teman atau publik bisa menilai keseriusan kami menghadapi ini. Gitu loh. Mungkin itu yang paling dari kami sementara gitu. Dari nggak bisa kami sebutkan namanya. Yang penting dia manajemen artis ya nanti akan kami munculkan namanya di media. Teman-teman saya share namanya, inisialnya gitu. Bang, gugatnya ini Ya. tanggal berapa itu? Putusannya gugatnya ini bulan lalu lah ya, sekitar bulan lalu. Jadi ini baru agenda mediasi di awal, yang mana sebelum masuk pokok perkara mediasi dulu. Tapi sayang kami nggak ketemu sosoknya dari awal mediasi sampai saat ini. Prinsipal mereka tidak hadir. Ini yang sangat disayangkan. Minta ganti rugi ya, tapi orangnya nggak muncul. Mau ngapain dia coba mau ngapain coba gitu. Nggak berani berhadapan sama seorang gadis yang masih umur 19 tahun, pengecut gitu loh. Nggak berani, hadapin dong. Kalau memang dia gugat, hadapin gitu loh. Ya kan, ini orangnya hadir dua kali kita hadir ya. Iya. Dua kali kami hadir, minggu lalu hadir, sekarang hadir. Sama sekali orangnya tidak hadir sama sekali. Itu sangat disayangkan. Bang, tapi ada gugat balik nggak? Nanti akan kami pikirkan apakah kami akan menggugat balik karena mengenai kesehatan mental klien kami kan ini dia nggak bisa fokus. Mungkin nanti kami pertimbangkan untuk gugat balik gitu loh. Mungkin kami. Gugatan untuk Zoe itu berupa uang atau? Nah, di awal inti gugatan itu sedikit aja ya masalah sedikit gini. Dia menyimpulkan sendiri Zoe ini seolah-olah ada dari pihak Joy yang mengatakan mengiming-imingi bahwa saya Joy ini nggak pernah kami menjanjikan dia ini langsung. Justru dia yang mengajak Joy pertama kali kenal dari TikTok ya. Iya. Dia yang ngechat ya. Iya. Justru dia yang ngechat di luar untuk memperkenalkan, diajaklah supaya ikut branding sana sini. Dia yang ngomong. Nah akhirnya apa? Singkat ceritanya nggak cocok sama Joy lah. Tapi semua yang ditudingkan intinya bukan masalah penipuan, tidak. Dia merasa ada 3 tanggal Joy itu ambil event di luar, menurut dia tidak izin. Dia sudah izin, ada bukti chat. Izin, tidak bukan beda kalau nggak ada bukti izin. Ini izin, ada yang izin, ada yang izin. Bahkan udah di screenshot, kita jadikan bukti nanti di pengadilan. Nah, yang satu lagi, dia mau minta batalkan perjanjian antara manajemen artis dengan Zoe. Nah, kami sepakat di situ, tapi kami tidak sepakat intinya yang di dalam penggugatan hanya di bagian dia minta penggantian kerugian. Nah, yang merasa kami klien nggak pernah terima, itu sangat disayangkan. Gitu loh. Intinya sebenarnya dia keluar, kami cari keterangan dari klien. Apa sih uang itu kok bisa timbul angka itu? Buat apa? Ternyata itu yang dikasih tahu klien, itu ada event di Bali. Dia yang buat event itu di Bali.
uangnya dia sendiri ya, namanya tanggung jawab perusahaan sendiri dong, bukan Zoe. Nah, alasan dia untuk memperkenalkan justru nggak kayak gitu konsepnya, justru dia buat usaha untuk branding perusahaan dia supaya apa, perusahaannya dikenal orang. Dia ngundang bukan hanya Joy di situ, ada pihak lain kok ya dari luar negeri ya, ada banyak ya, ada beberapa ya. DJ satu lagi. Ada DJ juga, kecuali untuk khusus Joy beda ceritanya. Ini ada orang lain yang dia undang, dia keluarkan biaya, kemudian biaya itu diklaim jadi kerugian. Di mana letaknya coba? Nggak nyambung gitu. Lain hal juga kalau ternyata kok diminta sampai disinggung di dalam gugatan masalah tiket pesawat pulang pergi dengan hotel. Lah, dia kan jadi tamu, kenapa jadi diungkit-ungkit? Ini kan kayak anak kecil gitu loh, ngungkit yang diberi, suruh kembali lagi. Waduh, nggak masuk akal lah. Ini nggak masuk akal. Totalnya berapa? Total kerugian nggak terlalu besar, 100 juta. Tapi kan kami nggak merasa terima uang itu 100 juta itu gitu loh. Nggak ada selimper pun nggak ada masuk ya ke rekening. Kecuali ini ya uangnya ya gitu loh. Kalaupun nanti ada beredar isu tanda terima, uangnya bukan kami langsung terima tanda terimanya, orang lain. Boleh dicek, nanti kami akan buktikan.